Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulinal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat mulia menara Quran dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ampunan, keberkahan, dan dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai keburukan. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji, yaitu tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, tentunya kita sangat senang banget ketika kita didoakan oleh teman kita yang baik, ya. Kemudian kita didoakan oleh teman kita yang soleh. Kemudian kita didoakan oleh para kiai, para ustadz, ya. Kemudian kita mendapatkan doa dari Nabi, masya Allah, bahagia banget. Dan juga tentunya kita akan senang banget ketika para malaikat mendoakan kita semuanya. Kenapa sih kita harus senang kalau mendapatkan doa dari malaikat? Masya Allah, tentu sama-sama kita pahami bahwa malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat adalah hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, senantiasa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Kemudian malaikat juga hamba-hamba Allah yang mulia derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Para malaikat juga hamba Allah yang ketika berdoa tentunya memiliki adab-adab yang baik. Kemudian juga bertawasul dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, untuk itu sangat indah sekali ketika kita sebagai hamba Allah kemudian mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, teman-teman yang berbahagia, kita akan menyampaikan 6 kelompok yang mendapatkan doa dari malaikat. Sebenarnya banyak banget, ya, tapi 6 kelompok ini kita usahakan yang bisa mencakup baik yang bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun dilakukan oleh perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki, karena ada yang didoakan khusus hanya untuk laki-laki. Contohnya misalkan sholat di shaf terdepan gitu, ya. Ini kan lebih khusus, ya. Ini lebih khusus untuk laki-laki, ya. Kemudian juga berjamaah di masjid, ini juga lebih khusus kepada laki-laki, kan, gitu, karena berbeda hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Ya, sekalipun boleh juga, ya, bahkan dilarang, melarang wanita sholat di. Yang pertama, hamba-hamba Allah atau kelompok yang mendapatkan doa dari malaikat adalah hamba yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan falyukilla 'abdun min dalika aw liyuksir." Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan 1 solawat, maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat untuknya 70 kali solawat. Maka silahkan saja seorang hamba memilih mempersedikit solawat atau memperbanyak solawat. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan solawat atau doa dari para malaikat, mari kita perbanyak solawat kita untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, kita termasuk orang yang pelit. Kalau enggak, berarti kita tidak mendapatkan doa dari para malaikat. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok yang mendapatkan doa dari malaikat adalah ketika, ya, sekelompok orang atau sendirian, ya, tentunya mendoakan saudaranya sesama muslim tatkala dia tidak ada di sisinya.
Da'watul mar'il muslimi li akhihi bidahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bi amin walaka bimislih. Doa seorang muslim untuk saudaranya saat dia tidak berada di sampingnya adalah dikabulkan atau mustajab. Di dekat kepalanya ada satu malaikat yang bertugas untuk menjaganya. Setiap kali orang tersebut mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang menjaganya yang berada di sampingnya tadi akan berkata amin. Kemudian juga akan mendoakan untukmu semisal dari apa yang kamu doakan. Insya Allah nih teman-teman. Jadi kalau kita sering mendoakan teman kita yang dia tidak ada di sisi kita, nggak ada di samping kita, kemudian kita doakan kebaikan untuknya, Masya Allah, Allah utus malaikat berada di sisi kepala kita. Dan ketika kita mendoakan, kemudian malaikat mengatakan amin, semoga dikabulkan. Dan dia juga mendoakan semoga kita mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita doakan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ya, hamba Allah yang mereka mengeluarkan hartanya untuk infak fisabilillah. Dalam sebuah hadis dikatakan mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan salafa. Tidaklah di suatu hari seorang hamba memasuki waktu subuhnya, waktu paginya, melainkan ada dua malaikat yang keduanya turun untuknya. Salah satunya akan mendoakan, ya Allah berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran harta atas orang yang pelit atau menahan hartanya. Muttafaqun alaih. Jemaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan agar kalau kita ingin mendapatkan doa dari para malaikat, maka semangatlah kita untuk infak fisabilillah. Bisa untuk membantu saudara kita, untuk membangun masjid, ya, untuk perjuangan fisabilillah, dakwah, pendidikan dan seterusnya. Jemaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu tidur dalam keadaan suci. Man bata tahiron bata fi syi'arihi malakun falam yastaiqid illa qala al malak Allahumma ghfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiron. Yang keempat yaitu tidur dalam keadaan suci. Masya Allah, jadi nasihat untuk saya, keluarga dan kita semuanya. Barang siapa yang bermalam dalam keadaan suci, maka malaikat akan ikut bermalam di pakaiannya, sehingga tidaklah ia bangun, melainkan malaikat pun akan berdoa, ya Allah ampuni hambamu si fulan ini, karena sesungguhnya ia bermalam dalam keadaan suci. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hal ini memang gak gampang ya. Kadang-kadang kita capek ya, kadang-kadang kita tidak wudhu, atau kadang-kadang tidak mandi setelah melakukan hal tertentu ya, dan ini menjadi masukan untuk kita semuanya ya. Ternyata kalau ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka tidur kita dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, sucikanlah tubuh kalian, maka Allah pun akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam dalam keadaan bersuci, melainkan malaikat pun akan bermalam dengannya di pakaiannya, di mana tidaklah ia berguling pada suatu saat di malam hari, melainkan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah hambamu ini, karena sesungguhnya ia bermalam dalam keadaan suci. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima adalah orang-orang yang melakukan sahur. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Ya. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikat
bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Jemaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa waktu sahur itu makan sahurnya berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan sahur, sekalipun seorang sahur dengan meneguk air putih saja. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Dan kemudian tentu dilanjutkan dengan puasa di hari itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kemudian yang keenam adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta para penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada dalam liangnya, juga ikan yang berada di lautan, benar-benar bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, masya Allah jamaah, maka di sini orang yang mengajarkan kebaikan tentu berdasarkan agama kepada orang lain untuk mengingatkan agar semangat buat kebaikan, meninggalkan berbagai keburukan, kemudian mengajarkan jalan-jalan keselamatan dan mengajak orang untuk hindar dari sesuatu yang menyesatkan, maka sungguh hal ini akan mendapatkan doa dari para malaikat. Maka semangat yuk, amar ma'ruf nahi mungkar, ajak kepada kebaikan dan menyampaikan agar orang-orang meninggalkan keburukan. Sahabat mulia Menara Quran dimanapun antum berada, semoga kita semuanya mendapatkan doa dari para malaikat yang mulia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.